Mbak Rizky, terima kasih. Yang terhormat Bapak Menkop, Bapak Teten Mas Duki, Menkop UKM, dan juga staf khusus Bapak Riza Damadik. Saya juga ingin menyapa ini beberapa tokoh-tokoh muda yang luar biasa pada hari ini bergabung di dalam forum ini, yaitu Mas Harjianto dari Rumah UMKM Belimbing. Mas Harjianto ini juga adalah Fellow Lead Indonesia tahun 2018 yang program yang dilakukan oleh Bakti Center Foundation. Lalu juga ada Mas Maulana Wiga, ini dari CEO Depa Kopi. Alhamdulillah, ini juga masih kuliah di Universitas Bakri, luar biasa Mas Maulana. Dan tentunya terima kasih sekali Mas Andi Riki, CEO Sawung Ayam yang berkenan untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Pertama sekali, kami dari Bakti Center Foundation ingin melaporkan sedikit mengenai beberapa kegiatan yang sudah ditekuni oleh Bakti Center Foundation sejak beberapa tahun ini. Bakti Center Foundation ini pada dasarnya adalah lembaga filantropi yang didirikan oleh keluarga Bakri dengan ketuanya adalah Bapak Anindya Bakri. Kami memiliki visi utama untuk mengidentifikasi dan membina para pemimpin-pemimpin di segenap lapisan yang ada di masyarakat. Ini tentunya adalah sebuah pekerjaan yang besar, tetapi kami meyakini bahwa apabila hal ini dilakukan, tentunya akan semakin banyak kemudian manfaat yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia, dan tentunya kehadiran para pemimpin-pemimpin masa depan ini akan banyak kontribusinya di dalam mendukung kegiatan pembangunan perekonomian di negara kita. Pada saat ini, Bakti Center Foundation memiliki satu program utama yang disebut dengan Lead Indonesia. Program ini meliputi kegiatan pembinaan kepada para penggiat-penggiat sosial yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat ini kami bekerja sama dengan para penggiat sosial di 52 titik kabupaten dan kota. Jadi ini kira-kira 10% dari wilayah Indonesia. Kami berharap bahwa kegiatan ini akan bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih banyak lagi para penggiat sosial yang bergabung di dalam program Lead Indonesia. Lalu mobil khusus dalam kaitannya dengan topik hari ini, kami melihat bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh para penggiat sosial adalah karena masih banyaknya ketergantungan kepada kegiatan-kegiatan lain yang tidak serta-merta langsung berkaitan dengan program sosial yang ingin dia kembangkan. Ya. Jadi salah satunya adalah kegiatan untuk penciptaan pendapatan. Sehingga walaupun kami juga mencoba menerapkan pendekatan sociopreneurship kepada para fellow yang ada di Bakri Center Foundation, tetapi nampaknya skema UMKM ini bisa menjadi salah satu solusi yang lebih efektif bagi para penggiat-penggiat sosial yang ada di seluruh Nusantara, karena dalam konteks pendekatan UMKM ini, maka kegiatan mereka relatif itu lebih sederhana, tetapi bisa memberikan dukungan pendapatan kepada setiap penggiat-penggiat sosial, sehingga kontribusi mereka secara sosial jadi lebih tinggi lagi. Jadi kami sangat berterima kasih terutama kepada Pak Menkop UKM, Bapak Teten Mas Duki, yang berkenan untuk ikut memberikan materi, karena tentunya kita ingat Pak Menteri waktu Krismon 97, maka ekonomi bangsa Indonesia itu bisa bangkit terutama karena adanya dukungan yang sangat kuat dari sektor UMKM. Saya tentunya masih kurang mengikuti bagaimana perkembangan sekarang, apakah menurut Pak Menteri juga
sejarah akan berulang ya di dalam krisis ekonomi kali ini, maka sektor UMKM juga akan memainkan peran yang penting. Itu yang kami tunggu bagaimana nanti pengarahan dari Pak Menteri. Saya rasa sedemikian saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Menteri, untuk Bapak Staf Khusus, dan juga untuk para narasumber yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imbang atas sambutannya. Dan sebelum kita lanjut ke acara inti, izinkan saya berterima kasih kepada para pendukung acara. Ada Bakri Amanah, ada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, kemudian ada fifa.co.id, ada TV One News and Sport. Terima kasih pada Antv Klik dan juga kepada UMKM Rumah UMKM Belimbing, Bepah Kupi, dan Saung Ayam. Terima kasih atas dukungannya. Dan langsung saja saya perkenalkan moderator kita hari ini ada Mas Andi Riki Rosali, Kak Andi Riki Rosali, CEO Saung Ayam dan juga merupakan fellow dari programnya BCF LEAD tahun 2018. Halo, selamat siang. Selamat sore Mas Riki. Halo, selamat sore Mas Riki. Selamat sore. Oke, sudah bergabung ya. Siap memandu acara hari ini ya Mas Riki ya. Baik, bersama siap. dengan ada Pak Menteri Koperasi dan UKM, ada Pak Teten Mas Duki. Selamat siang Pak Teten. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama BCF kali ini. Oke, Mas Riki silahkan untuk memandu acara dan buat teman-teman peserta yang hadir boleh boleh memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita hari ini dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih kepada Mas Riki, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, Bapak Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Bapak M. Riza Damanik, dan yang saya hormati Pak Imbang Jemangkuto. Pak Imbang ini juga salah satu dosen saya waktu saya masih kuliah di Bakri. Sama hormat Pak, akhirnya bisa satu panggung bareng-bareng. Alhamdulillah. Selanjutnya yang saya hormati juga pemateri dan akan yang berikan tips ilmu-ilmunya ada Mas Haryanto dan Mas Maulana Wiga. Kebetulan Mas Maulana Wiga ini adik tingkat saya di Bakri, dia angkatan 2017 Pak, saya angkatan 2009 Pak, sudah tua, angkatan tua Pak. Izin kita untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk di acara yang paling penting yang sudah ditunggu teman-teman semua. Kita akan berikan sedikit bagaimana sih gambaran perekonomian kita di pandemi ini. Izin Pak Menteri, 2 minggu lalu kita berada di satu panggung yang sama. Pak Menteri meresmikan Koperasi Pinsar Unggas Sejahtera Nasional, Pak, khusus untuk para peternak, Pak, di Parung. Izin Pak, kebetulan waktu itu aku juga hadir Pak, sama Pak Ade Zulkarnain, sama Pak Singgi di Parung, peresmian rumah potong Pak, untuk menstimulus para peternak UMKM, khususnya di bidang peternak ayam. Izin Pak Menteri, mohon mungkin sedikit waktu, Pak Menteri ada waktu untuk memberikan sedikit masukan dan private kepada kita anak-anak UMKM bagaimana menghadapi situasi-situasi pandemi seperti ini. Mungkin langsung saja Pak Menteri, izin langsung. Terima kasih waktu dan tempatnya Pak. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa dulu Pak Imbang, ya, CEO Bakri Center Foundation. Dan ini ada bicara yang lain ya, Mas Maulana Wiga dari CEO Bepah Kupi ya. Terus Pak Haryanto juga hadir ya, dari Rumah UMKM Belimbing, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Pertama, terima kasih saya sudah diundang untuk share lah dalam diskusi
sore ini yang saya kira sangat penting ya. Saya kira ini menunjukkan perhatian dari Bakri Center Foundation terhadap situasi saat ini yang memang saya kira ini perlu kita kerjasama. Kita perlu gotong royong saat ini untuk membantu mencari solusi tengah ekonomi yang tidak mudah saat ini termasuk terhadap UMKM. Pemerintah menyadari bahwa memang perkembangan ekonomi di tanah air yang saat ini cukup berat, itu pemulihannya akan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat kita bisa menangani COVID-19 di dalam negeri termasuk juga di dunia. Kalau Indonesia saja nanti juga tidak mungkin karena ini sudah pandemik global. Saat ini pemerintah sedang berusaha bagaimana di kuartal ketiga kita tumbuh positif karena di kuartal kedua kita sudah terkontraksi minus 5,3% dan mudah-mudahan di kuartal ketiga kontraksinya tidak terlalu besar sehingga kita harapkan kita tidak masuk krisis yaitu dalam 2 kuartal secara berturut-turut negatif. Nah, tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan bahwa tahun 98 UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional ketika saat itu terjadi krisis finansial dan banyak usaha besar yang berkembang. Saat itu justru UMKM betul-betul menjadi penyangga ekonomi nasional dan bahkan memberi kontribusi terhadap ekspor yang cukup besar waktu itu sampai naik 350%. Dan saat itu diuntungkan dengan nilai kurs yang cukup tajam. Nah, saat ini UMKM kita justru yang paling terdampak. Banyak UMKM kita yang kehilangan pendapatan sama sekali. Ya, ini kita golongkan mereka sebagai kelompok miskin baru lah, ya, yang lalu kita dorong masuk ke program jaminan sosial. Nah, bagian lain saya kira 40-70% mereka pendapatannya menurun, omsetnya menurun. Dan kemudian akibatnya mereka mengalami masalah pembiayaan. Mereka tidak sanggup membayar cicilan utang mereka dan bunganya. Karena itu pemerintah mengadres dengan program bantuan restrukturisasi keuangan, subsidi bunga dan subsidi pajak. Termasuk juga kita sekarang coba membantu UMKM yang ultra, yang usaha mikro yang unbanked dengan bantuan presiden dalam bentuk hibah modal kerja. Dan ini tentu akan kita lanjutkan tahun depan karena tahun depan barangkali kita juga masih ada. Jadi kita akan menghadapi situasi sulit ini mungkin sampai kuartal 1 tahun depan. Karena itu maka dalam situasi ini bagaimana kita menyiapkan UMKM untuk bisa survive dulu. Ya. Survive, karena itu kita bantu pembiayaan, kita juga bantu dari segi penyerapan produk-produk mereka yang sekarang terganggu karena daya beli di masyarakat turun, termasuk juga ekspor juga turun. Nah, ini yang kami exercise dengan belanja pemerintah senilai 321 triliun alokasi tahun ini yang dialokasikan untuk UMKM, termasuk belanja BUMN yang 14 miliar ke bawah juga sudah diarahkan untuk membeli produk UMKM. Nah, walaupun realisasinya saya kira masih kecil dan ini perlu partisipasi semua pihak untuk menyiapkan UMKM menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Saya kira pasarnya sudah kita buka. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sama-sama mendampingi
melakukan edukasi, kurasi, dan inkubasi bagi produk-produk UMKM supaya masuk ke e-katalog LKPP di pemerintah yang menjadi penyedia, pemasok, pensuplai, penyedia kebutuhan barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Dan ini bukan hanya masa pandemik saja. Ya, ini juga untuk berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Saya kira ini market yang cukup besar, mudah-mudahan bisa ikut membantu di tahap survival bagi UMKM ini. Tadi yang secara spesifik saya kira yang paling terdampak dari banyak survei, termasuk survei EDB yang baru dirilis, ya memang paling berat itu sekarang penurunan permintaan itu di sektor akomodasi makan dan minum, ya, transportasi, pergudangan juga, manufaktur juga sangat terganggu. Pariwisata seperti di Bali sebenarnya sudah mengalami resesi karena dalam 2 kuartal sudah negatif. Ya, saya kira kita semua tahu ini situasi yang dihadapi tidak mudah bagi UMKM. Nah, dari semua UMKM yang terdampak itu ada UMKM yang bisa bertahan dan bisa tumbuh di tengah pandemi COVID ini. Yaitu UMKM yang pertama yang terhubung ke platform digital, walaupun memang baru 13% atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Kita targetkan digitalisasi ini akhir tahun jadi 10 juta UMKM. Nah, yang kedua yang berhasil melakukan inovasi dan adaptasi, inovasi produk dan adaptasi bisnis. Ya, jadi banyak UMKM yang melakukan shifting, reorientasi bisnis sesuai dengan permintaan market yang baru. Nah, menjadi penting saat ini memang kita mendampingi, mengarahkan, ya, menjadi teman konsultasi para UMKM bagaimana mereka melakukan reorientasi bisnis, melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk sesuai dengan permintaan market yang baru. Permintaan market yang baru saat ini, terutama permintaan dalam negeri, karena pendapatan masyarakat sekarang turun, maka konsumsi masyarakat sekarang itu prioritas hanya untuk kebutuhan pokok, kebutuhan makan minuman, kebutuhan pendidikan, ya, sekolah, termasuk pemeliharaan kesehatan pribadi dan keluarga. Nah, ini market yang sekarang masih tumbuh. Dan karena itu penting kita mengarahkan UMKM kita untuk mengadres perkembangan market yang lain. Termasuk juga belanja di pasar online. Sekarang pilihan yang banyak dilakukan oleh konsumen kita. Kalau kita bandingkan kuartal 2 2019 dengan sekarang, saat ini tumbuh 26% dengan pertambahan 3,1 juta merchant yang jualan di online. Karena memang trennya sekarang orang merasa tidak nyaman pergi ke restoran, orang tidak nyaman pergi ke kafe, ke mall, orang lebih nyaman sekarang karena alasan kesehatan belanja lewat online. Dan syukur alhamdulillah 97% wilayah Indonesia sekarang sudah bisa diakses oleh platform digital. Nah, ini saya kira catatan yang cukup bagus bagi UMKM di mana saja untuk bisa mengakses pasar yang lebih luas, ya, dalam skala nasional. Itu bukan saja saya kira produk-produk manufaktur, tapi juga produk-produk hasil nelayan di pelosok manapun, petani dimanapun, sekarang sudah banyak platform yang bisa menghubungkan dengan pasar dalam negeri maupun pasar luar. Saya kira ini yang harus kita optimumkan. Tentu
untuk mendorong UMKM masuk ke platform digital ini juga tidak mudah. Karena catatan kami 4 sampai keberhasilannya itu 4-10%. Umumnya karena kemampuan kapasitas produksi UMKM-nya itu belum siap masuk ke pasar yang besar. Ketika permintaan banyak, mereka nggak cukup pembiayaan, nggak punya kemampuan inventory management, dan lain sebagainya. Dan di platform digital juga banyak bersaing brand-brand besar, yang saya kira ini juga menuntut UMKM kita meningkatkan brand image-nya, meningkatkan kualitas produksinya. Dan untuk makanan minuman saat ini, yang paling dicari oleh konsumen adalah juga produk yang meyakinkan bahwa diproses secara higienis dan produknya terbebas dari COVID. Karena itu penting. Ini bukan lagi beli yang murah sekarang ya, tapi beli yang aman dari segi kesehatan. Itu saya kira penting. Nah, yang perlu segera kita siapkan, karena barangkali saya kira semua pengamat juga melihat bahwa pasca pandemi COVID ini akan ada perubahan-perubahan besar di dunia di bidang ekonomi. Nah, UMKM juga harus kita siapkan melakukan transformasi, ya. Dalam hal ini transformasi UMKM itu penting. Selain tadi memanfaatkan teknologi untuk strategi pemasarannya, juga peningkatan kualitas produksi dengan penerapan teknologi yang lebih modern, lebih efisien. Dan juga tentu dalam hal ini UMKM perlu menggandeng lembaga-lembaga riset, ya, swasta besar, universitas, untuk memekatkan hasil-hasil riset itu bagi pengembangan produk mereka, ya, development produk. Karena UMKM yang tidak punya adalah biaya untuk R&D, ya. Ini saya kira penting kerjasama dengan. Ke depan juga penting mengintegrasikan UMKM dengan sistem produksi nasional, terutama sistem produksi dari industri-industri besar, BUMN, agar UMKM itu bukan lagi hanya sebagai anak asuh, ya, tetapi tidak terintegrasi dengan sistem produksi usaha besar, tidak terintegrasi dengan sistem produksi di BUMN. Nah, kita lihat banyak negara seperti Jepang, bagaimana misalnya spare part otomotif itu diproduksi oleh UMKM. Nah, kita berharap hubungan kemitraan antara operasi UMKM dengan usaha besar itu yang seperti itu, ya, yang terintegrasi di dalam sistem produksinya. Jadi bukan bapak asuh atau bukan hanya menerima CSR, ya. Nah, ini yang saya kira harusnya sebagai supplier, sebagai partner, sebagai off-taker, sebagai agregator, itu saya kira yang saat ini dibutuhkan oleh UMKM. Nah, transformasi UMKM seperti itu yang sekarang kami sedang siapkan. Kita mungkin perlu prioritas untuk membesarkan UMKM yang memang memiliki dari segi produk memiliki keunggulan, baik dari dari suplai bahan baku yang cukup, inovasi produknya, termasuk juga SDM-nya yang unggul. Kita perlu menyiapkan mereka secara serius, ya, lewat inkubator bisnis sekarang, supaya mereka betul-betul kita cetak menjadi entrepreneur baru. Harapan kita kalau semakin banyak pelaku usaha kecil dan menengah dan terus mereka tumbuh, maka kita bisa mengurangi sektor informal yang sekarang hampir 98% UMKM di Indonesia. Ya. Ini atau sekitar 63 juta itu sebenarnya sektor informalnya, atau sering para ekonom menyebutnya sebagai ekonomi subsisten.
kegiatan usaha yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ya, tidak punya potensi untuk menjadi entrepreneur, menjadi tumbuh menjadi wirausaha yang besar. Tapi kita bisa fokus untuk yang memiliki keunggulan tadi, baik dari segi produk, inovasi maupun SDM-nya untuk kita dorong tumbuh berkembang. Nah, dalam hal ini penting kita segera membangun ekosistem yang memungkinkan UMKM agar mereka bisa lebih mudah mengakses pembiayaan, akses pasar, akses teknologi, dan juga kemudahan-kemudahan perizinan. Saya kira itu yang mungkin kita perlu address sama-sama. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bakti Center Foundation yang memang saya kira di pemerintah pun juga sama saat ini. Kita nggak mungkin memulihkan ekonomi nasional tanpa kita juga memulihkan UMKM. Kenapa? Karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan 97% penyerapan tenaga kerja justru UMKM. Share terhadap PDB juga 60%. Maka kalau sekarang UMKM-nya terganggu, ya, dan kalau kita tidak segera mengatasi UMKM, maka yang paling mengerikan, angka pengangguran akan makin meningkat, angka kemiskinan akan makin meningkat. Dan ini saya kira situasi yang buruk secara sosial, ekonomi, dan politik. Nah, sekali lagi, ini pemerintah tidak bisa sendiri, dan ayo kita gotong royong membantu masalah ekonomi rakyat ini. Itu saja. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bakti Center Foundation. Semoga kita bisa semakin sinergi dalam upaya membantu memulihkan keadaan bangsa saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki untuk arahan-arahan yang sudah diberikan. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar Pak karena di sini ada beberapa pelaku yang akan memberikan sedikit gambaran. Mohon izin Pak Menteri kalau berkenan ada waktu bisa didengar teman-teman kita keluh kesahnya dan gambarannya selama pandemi ini seperti apa. Mungkin saya nggak panjang lebar, teman-teman di sini bisa langsung kita undang Mas Haryanto. Beliau adalah pendiri Rumah UMKM. Mungkin Mas Haryanto bisa memberikan sedikit gambaran gimana sih dalam mendirikan Rumah UMKM itu dalam keadaan sekarang, apa-apa saja kendala yang dihadapi, cerita story-nya sedikit, butuh waktu 10-15 menit. Mungkin setelah itu bisa kita kasih ke pemateri selanjutnya biar kita ada waktu untuk berbincang panjang dengan Pak Menteri. Kepada Mas Haryanto, sudah ada di dalam? Sudah ada di Zoom? Sudah Oke. Oke, Mas Haryanto, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bakti Center Foundation. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak M. Riza Manamik selaku staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Bapak Imbang J. Mangkuto selaku CEO Bakti Center Foundation. Saya mewakili dari teman-teman dari UMKM Blimbing Kota Depok, Mas Maulana Wiga, CEO dari Bepah Kupi, juga alumni dari LEAD Bakti Center Foundation. Saya hormati juga nih Mas Andi Riki Rozali selaku CEO Saung Ayam yang memberikan kesempatan juga ke saya untuk sharing bagaimana saya mewakili UMKM di Kota Depok. Pada umumnya saya akan bercerita sedikit dalam sebuah slide. Bisa dilihat, Mas Riki Rozali? Oke, baik. Terima kasih ya.
tadi Bapak Menteri Koperasi sudah menyampaikan bahwa salah satu kunci untuk kita bisa bertahan adalah di digitalisasi UMKM. Ini kenapa? Karena era pandemi ini tidak bisa bertemu dan sebagainya, kita tidak bisa bertatap muka, otomatis semua kegiatan harus kita digitalisasi. Nah, saya ingin bercerita bagaimana awal mula kami bisa komitmen sampai saat ini untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Depok. Oke, Rumah Kreatif Blimbing atau biasa kita kenal UKM Blimbing ini kami bentuk pada bulan November 2015. Kami telah memberikan dampak sosial ekonomi bagi ribuan pengusaha di Kota Depok dan sekitarnya ya. Dan kami juga telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder antara lain mungkin pemerintah Kota Depok, berbagai perusahaan swasta, perusahaan BUMN. Kita gandeng sebagai bentuk supaya kita bersinergi antar pemangku kepentingan. Juga kita telah beberapa kali mendapatkan penghargaan nasional ataupun kita juga dapat penghargaan dari Korea Selatan pada saat waktu itu 2017 mendapatkan penghargaan melalui Telkom Indonesia. Terus kemudian latar belakang kami bahwa kita tahu bahwa teknologi digital ini telah merubah berbagai tatanan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, mulai dari mungkin kita cara belanja, pemerintahan, atau mungkin sekarang ini kita belajar juga harus dari online, bekerja dari online. Ini ternyata telah merubah kehidupan secara tidak langsung, telah merubah tatanan kehidupan kita ya. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya muncul sebuah permasalahan sosial, yaitu kesenjangan digital. Apakah kesenjangan digital ini penyebabnya? Nah, antara lain yang pertama, kita tahu bahwa infrastruktur di Indonesia dalam hal ini mungkin teknologi digital itu belum begitu merata. Kita bisa melihat anak-anak mungkin pelajar saat ini kalau mau belajar susah sinyalnya dan sebagainya. Nah, terus juga mungkin kurangnya wadah atau komunitas yang membantu secara aktif untuk mengimplementasikan teknologi digital. Terus kemudian juga ada kurangnya akses ke berbagai pelatihan yang concern terhadap dunia digital. Ini kita pahami juga. Terus kemudian selain itu faktornya adalah kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan. Nah, ini yang menjadi kurang lebih berbagai faktor dalam terjadinya kesenjangan digital masyarakat Indonesia ya, khususnya UMKM juga di Depok juga banyak masih gaptek lah katanya gitu ya, dalam bahasa kerennya. Terus goal kami bahwa pemanfaatan teknologi digital secara inovatif ini menjadi salah satu kunci sukses bagi seorang pengusaha ya. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa digital ini adalah salah satu cara yang harus kita tempuh. Nah, ada beberapa teknologi digital yang memang sudah kami petakan sebagai prioritas yang wajib kita implementasikan bagi pengusaha di Depok nih ya. Yang pertama adalah mungkin solusi Google. Kita tahu bahwa saat ini mungkin pada saat kita bekerja di rumah, banyak orang yang mungkin mencari makanan atau mungkin jasa dan sebagainya. Contoh misalkan mie ayam. Mie ayam ini kalau kita ketik di Google otomatis akan mendeteksi beberapa nama usaha kita atau nama produk yang sudah didaftarkan di Google. Kita tahu banyak pengusaha yang belum produknya itu didaftarkan di Google. Nah, ini harus wajib sebenarnya. Apalagi sebenarnya Google sudah memberikan kelas digital sejak beberapa tahun lalu, tapi pada kenyataannya pelaku usaha ini belum awareness terhadap produk atau usahanya untuk didaftarkan di Google. Terus kemudian teknologi apa lagi, yaitu akses pasar daring atau online. Ini wajib dan penting. Kita sudah memberikan edukasi ke beberapa pengusaha di Kota Depok itu sejak 2015 dan kita bekerja sama dengan aplikasi Red Sharing itu 2018 itu sudah kita daftarkan. Artinya saat ini momen yang tepat ketika kita ingin belanja makanan, mungkin bisa lewat GoFood, mungkin bisa lewat GrabFood, atau mungkin aplikasi yang saat ini berkembang boleh kita join. Terus kemudian ada teknologi lagi yang namanya teknologi finansial. Contohnya seperti dompet digital. Kita tahu bahwa pandemi atau virus COVID-19 ini bisa kita istilahnya kita hindari dengan mungkin ketika kita bertransaksi jangan menggunakan uang tunai. Nah, ini harus kita dorong seperti itu. Kenapa?
Karena dengan teknologi digital kita nggak perlu bersentuhan dengan uang, antar penjual dan pembeli itu tidak bersentuhan. Nah, ini adalah solusinya teknologi finansial. Jadi kita dorong untuk teman-teman pelaku usaha untuk segera mempunyai dompet digital, terus menjadi merchant dari beberapa teknologi kris ya yang sudah dikembangkan oleh Bank Indonesia. Terus kemudian juga dalam dalam mencatat transaksi penjualan itu sebaiknya pelaku usaha juga sudah didorong menggunakan aplikasi online by smartphone, itu namanya point of sales atau jurnal akuntansi. Nah, kita masih melihat bahwa banyak pelaku usaha yang masih menulis transaksi penjualan menggunakan nota atau mungkin kwitansi. Nah, ini sudah kita dorong, kita migrasi ke aplikasi smartphone yang lebih canggih dan lebih efisien. Terus kemudian dengan eranya sosial media ini, kita dituntut juga membuat konten kreatif digital semenarik mungkin supaya mungkin yang melihat itu bisa kepo, terus kemudian kontak kita, terus beli. Terus di slide lain kita menyikapi, nah ini beberapa preview kegiatan kita sebelum pandemi. Ini adalah kegiatan kita mengenai akses pasar online, yaitu Pesona Nusantara. Di dalam Pesona Nusantara ini juga produk-produk oleh-oleh khas Kota Depok sudah kita dorong untuk online di Pesona Nusantara. Ini adalah toko online yang dikelola oleh salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia. Kita sudah 2 kali bekerja sama menyelenggarakan kegiatan untuk UMKM khusus digital ya. Jadi semua oleh-oleh di Nusantara itu bisa dibeli melalui platform online ini. Jadi ini kegiatan terakhir sebelum pandemi, Mas Riki. Terus ada juga kegiatan bazar offline, ini juga kegiatan di Wali Kota Depok, dan ini sebenarnya sudah rutin, dan semenjak COVID itu kita juga berhenti dan tidak boleh melakukannya lagi karena dengan berbagai alasan kesehatan dan sebagainya. Ini juga penting juga bazar offline karena kita ingin mendekat ke calon pelanggan mungkin dari kalangan ASN atau mungkin korporasi ya. Nah, ini dampak pandemi yang kita rasakan, kita tahu bahwa banyak pelaku usaha, termasuk saya sendiri juga pelaku usaha, juga punya usaha rintisan, mengalami atau bercerita, berkeluh kesah kepada saya, Mas, penjualan saya menurun. Kita pasti tahu penjualan pasti akan menurun ya, karena ada beberapa mungkin pengeluaran yang akan ditahan-tahan untuk kepentingan mungkin beberapa bulan ke depan yang diprioritaskan untuk beli apa gitu. Yang pasti penjualan menurun. Terus kemudian ketika masa-masa pandemi baru mulai 1, 2, 3 bulan tersebut, ternyata ketersediaan bahan baku ini cenderung berkurang dan harganya malah naik. Nah, ini juga sangat sangat menyekik sekali ya bagi pelaku usaha ya, di mana pada saat mungkin penjualan juga turun, malah bahan baku juga naik dan stoknya juga berkurang ya. Terus kemudian biaya produksi juga mungkin naik, penjualan malah tetap atau bahkan turun. Nah, ini juga dialami banyak pelaku usaha. Terus kemudian juga ini ya beberapa dampak pandemi yang mungkin beberapa faktor yang saya perhatikan, yang saya alami juga. Nih, pada saat ketika sekolah kampus tutup, otomatis ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap belakangnya ya. Contohnya, selama ini kalau kita tahu bahwa pelaku UMKM yang punya kantin, terus kemudian pedagang sekitarnya, atau mungkin UMKM sebagai penyuplai kebutuhan makanan dan minuman di sekolah dan kampus itu berhenti, kampus berhenti, otomatis suplainya juga akan berhenti. Nah, ini juga menimbulkan dampak yang luar biasa juga. Nah, di sektor jasa pun juga, ketika mungkin sekolah tutup, kampus tutup, yang mungkin jual seragam sekolah, atau mungkin penyuplai jasa, periklanan, ini juga akan berdampak mengikuti sekolah dan kampus yang tutup tadi. Terus kemudian kantor tutup juga menyebabkan sektor kuliner juga berdampak ya, kantin, pedagang sekitar, UMKM penyuplai atau mungkin catering juga turun. Nah, ini juga terjadi di pelaku usaha UMKM di Kota Depok. Di sektor jasa pun juga terkena dampaknya, mungkin perlengkapan kantor, periklanan, UMKM penyuplai jasa juga begitu kena dampaknya. Terus kemudian di industri mais ketika berhenti, ini sangat luar biasa, Mas Riki ya. Apalagi saya juga senang industri mais, suka mengadakan bazar
untuk menampung teman-teman UKM untuk istilahnya ngelapak di berbagai tempat. Ketika itu berhenti, otomatis juga ini dampaknya sangat luar biasa, terpukul sekali ya. Dimana ketika kita tiap hari bisa jualan di wali kota, di kantor-kantor bank, terus kemudian ini berhenti, juga sektor kuliner juga ikut berhenti. Nah, ini harus kita juga menyikapinya secara kreatif. Kemudian ketika MICE berhenti, juga sektor jasa, juga perlengkapan kebutuhan MICE, periklanan, tiketing, event organizer, dan transportasi pun juga terkena imbasnya ya. Saya juga punya cerita dari pelaku UMKM ketika industri MICE seperti dia nyuplai bahan baku jus, kemudian resto sama hotelnya tutup juga ikut terdampak. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Terus kemudian, nah ini sebenarnya ketika dampak pandemi ini muncul, sebenarnya ada beberapa peluang yang mungkin UMKM bisa ambil peluangnya ya. Contohnya mungkin kebutuhan produk new normal, seperti pertama aplikasi daring, mungkin kelas online, rapat online. Tapi kalau saya melihat pelaku UMKM di Kota Depok ini kebanyakan mayoritas adalah ibu-ibu dan mungkin sudah sepuh dan sebagainya. Kalau untuk peluang yang pertama ini biasanya anak muda yang ngambil peluangnya, mungkin startup digital itu yang akan ngambil peluangnya ya. Itu sebenarnya opportunity juga. Nah, terus kemudian yang masih bisa kita masuk bagi pelaku UMKM untuk ambil peluang tadi itu yang di poin kedua dan tiga, yaitu alat kesehatan. Beberapa pelaku usaha yang mungkin selama ini main produknya di fashion itu bisa membuat APD. Nah, ini ada juga di Kota Depok. Terus kemudian yang sudah membuat fashion, kemudian membuat masker, membuat hand sanitizer, sabun cuci tangan, itu juga ada. Jadi ada peluang sebenarnya ketika new normal ini. Terus kemudian yang tidak kalah menariknya ketika new normal ini atau di masa saat pandemi tersebut, sebenarnya ada peluang yang mungkin kebutuhan jamu ini meningkat. Nah, saya juga ambil peluang di kesempatan ini kita mau membuat program namanya Pasar Jamu atau Pasar Herbal di Kota Depok, di mana kita ingin mendorong pengusaha-pengusaha jamu, baik jamu gendong atau mungkin jualan jamu yang sudah dikemas botol agar naik kelas dan kita bisa mengambil kesempatan tersebut untuk kita suplai mungkin ke perkantoran, ke ASN atau mungkin ke berbagai event yang nasional yang akan kita dorong ya. Nah, ini solusinya ya, ketika dampak pandemi tersebut kita melihat bahwa ada sebenarnya solusi yang mungkin sudah di depan kita tapi kita belum bisa memanfaatkannya. Yang pertama, digitalisasi penjualan. Nah, Bapak Menteri tadi sudah menyebutkan ada sekian persen produk UMKM yang sudah go digital, walaupun sebenarnya tingkat keberhasilannya juga kecil, tapi perlu kita coba, yaitu mungkin dengan digitalisasi membuat toko online, atau mungkin kita bergabung di marketplace yang sudah ada, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Atau kita, kalau kita punya produk makanan atau kuliner, kita bisa bergabung dengan aplikasi ride sharing seperti GoFood, GrabFood. Nah, ini sudah kita mulai sejak 2018 ketika GoFood sedang pertama kali hadir ya. Nah, ada juga sebenarnya solusi di bidang pemanfaatan teknologi tadi, yaitu yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi finansial seperti dompet digital. Tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa dengan adanya dompet digital, kita tidak usah bersentuhan dengan uang antar penjual dan pembeli. Nah, ini sebagai solusi juga untuk menekan tingkat penyebaran virus ya, di mana kode pembayarannya, terus kita tinggal transfer melalui aplikasi dompet digital. Jadi di Depok juga sudah kita dorong, sejak tahun 2015 kita sudah roadshow di berbagai kecamatan untuk mengkampanyekan penggunaan dompet digital ya. Terus juga sekarang ini pemerintah juga sudah membuat standarisasi alat pembayaran yang menggunakan pindai kode, yaitu menggunakan teknologi KRIS ya, yang sudah di launching sejak Februari 2019, di mana kode KRIS ini juga satu kode bisa menerima pembayaran dari semua dompet digital, baik itu Link Aja, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, kita kalau sebagai pelaku usaha cukup satu kode KRIS, kita bisa menerima semua pembayaran digital ya. Jadi ini sebagai salah satu solusi
bagi UMKM dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ada juga solusi lain yang mungkin bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha, karena kita tahu bahwa sebagai UMKM itu sebenarnya kita sangat cepat untuk berubah, untuk mungkin berubah dalam mungkin produk atau mungkin sistem penjualan dan sebagainya. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan mungkin tingkat perubahannya yang cukup lama ya. Nah, salah satu solusi lain yaitu diversifikasi produk, Mas Riki. Ya, salah satunya itu contohnya dengan menambah produk sejenis. Nah, ada beberapa pelaku usaha UMKM yang mungkin produknya fashion, terus kemudian membuat masker kain, atau mungkin dari kuliner membuat jamu. Nah, ini banyak kita temukan di Kota Depok yang sudah mulai memanfaatkan peluang tersebut. Terus ada juga yang mungkin membuat produk baru dari awal yang banyak dibutuhkan pasar seperti jamu tadi. Nah, di Depok ini ternyata sudah kita data beberapa pelaku usaha jamu ini yang memanfaatkan momen bahwa dengan mengonsumsi jamu produk lokal itu bisa membuat stamina kita mungkin lebih stabil dan mungkin nggak gampang sakit lah ya. Terus kemudian juga hal lain, solusi lain adalah kita saling bantu promosi dan menjual produk sesama UMKM. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman UMKM di Depok. Kita saling menjual, walaupun kita jualan fashion, kita juga membantu penjualan produk rekan lain, mungkin kuliner atau craft, dan ini sebagai solusi, bentuk solusi kita berkolaborasi ya. Nah, ini potret pengusaha yang sudah saya pelajari di Kota Depok. Ini salah satu contohnya yang memanfaatkan momen dari fashion, terus kemudian bikin produk masker. Ini salah satunya Hijrah Syar'i. Terus kemudian ada juga izin Mas Haryanto 3 menit lagi ya. Oh ya, baik, yang tadinya dari sambal kemudian pindah ke membuat produk lain, jamu. Terus kemudian ada juga yang dari fashion, kemudian dia punya produk juga jamu. Nah, ini peran aktif kita ya sebagai upaya agar UMKM bangkit. Tahun ini semenjak COVID, semenjak pandemi, kita meluncurkan sebuah program. Yang pertama Digital Up, ini untuk mengkampanyekan, memberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM. Terus kemudian Brand Up 2020 juga gerakan sosial untuk mempromosikan produk UMKM melalui berbagai kanal media sosial. Ini juga sudah kita bantu oleh teman-teman masyarakat umum di Kota Depok bisa berpartisipasi. Yang penting punya media sosial, nanti kita kasih gambarnya, kita kasih mention dan captionnya. Terus kemudian Sinergi Rakyat sudah kita luncurkan juga di saat pandemi, yaitu gerakan sosial untuk menyerap dan membeli produk merek lokal. Nah, yang terakhir yang sudah kita lakukan semenjak COVID juga kita membuat program untuk memajukan usaha jamu lokal Kota Depok. Nah, mungkin itu aja Mas Riki. Nah, intinya ini kesimpulannya digitalisasi, diversifikasi, kolaborasi. Mantap, Mas. Oke, tadi itu luar biasa banget ya, diskusi dan obrolan santai dari Mas Haryanto, pendiri Rumah UMKM. Luar biasa banget, itu ilmu-ilmunya kita bisa ambil, kita petik bahwa beliau memulainya dari 2015, dan mulai sekarang sudah banyak kerja-kerja sosial yang beliau sudah lakukan. Artinya ternyata bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi, tentang asas kemanfaatan kepada orang banyak. Mungkin itu satu hal yang bisa kita ambil dari Mas Haryanto, pendiri Rumah UMKM. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir di platform Zoom ini, mohon izin semuanya, tadi 2 menit sebelum sesi Mas Haryanto selesai, Pak Menteri Pak Teten Mas Duki izin meninggalkan Zoom meeting kita pada sore hari ini karena beliau ada agenda rapat mendadak tiba-tiba dengan tim kementerian, dan beliau akan kebetulan ada Pak Riza Damanik. Mohon izin, selamat sore Pak Riza Damanik. Selaku staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang akan menggantikan beliau. Teman-teman tadi yang sudah selamat siang Mas Andi.
Siap, Pak Riza, Pak. Sebelumnya sudah ketemu, Pak, di acara kemarin, Pak. Pinsar, acara Pinsar. Ya. Siap. Mohon bantuannya, Pak. Sebentar ada teman-teman yang bertanya. Kebetulan tidak sempat berinteraksi langsung sama Pak Menteri. Mungkin bisa dibantu, Pak, untuk sesi tanya jawab sebentar setelah sesi ini. Mungkin ada satu pembicara lagi dari anak muda yang masih kuliah, sudah punya usaha, punya UMKM, punya karyawan, yang bisa membagikan gelora-gelora anak muda untuk tetap berada di bidang entrepreneur. Mohon izin sebentar, Pak Riza, setelah Pak Wiga, kita buka sesi tanya jawab ya, Pak Riza. Ya. Selanjutnya kita kehadiran teman-teman salah satu anak muda namanya Mas Maulana Wiga. Beliau adalah CEO Bepah Kupi. Dia masih mahasiswa aktif. Kebetulan ada tingkat jauh di 8 tahun di bawah saya di salah satu Universitas Bakri. Seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Bakri ini juga, Pak Riza, dia sudah punya inkubator bisnis yang disampaikan Pak Menteri tadi, bahwa inkubator bisnis yang menginjeksi, memberikan kemudahan-kemudahan mahasiswa dalam memulai bisnisnya. Mungkin saya tidak panjang lebar, saya akan langsung ke Mas Maulana Wiga. Oke, Bro Wiga, mungkin bisa langsung kita dengarkan gimana sih memulai bisnisnya, terus apa sih yang bisa disampaikan, di-share, diskusi bareng. Ayo, Bro. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah dulu Mbak ke slide yang awal. Oke, perkenalkan saya Maulana Wiga. Saya akan membawakan judul hari ini, peluang dalam badai pandemi. Jadi walaupun pandemi dilihat sama orang itu terlalu mengerikan, tapi ternyata banyak peluang-peluang yang hadir karena pandemi ini. Oke, silahkan next slide. Perkenalkan, saya Maulana Wiga. Saya adalah mahasiswa hubungan internasional di Universitas Bakri. Walaupun mahasiswa, saya itu adalah Direktur Utama PT Bepah Karya Indonesia, CEO dari Bepah Kupi, dari startup Bepah Kupi. CEO, kata orang sih Chief Executive Officer, tapi ternyata CEO itu adalah Chief Everything Okay. Jadi ya semuanya kita kerjain, semuanya kita backup gitu. Creative Director, dan saya juga Creative Director di Indonesia Berbicara, dan juga company partnernya Telkom Indonesia, dan juga mahasiswa aktif di Universitas Bakri. Begitu. Next slide. Sebelum saya mulai berbicara tentang UMKM, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana apa sih yang ada, apa sih startup yang sedang saya bangun gitu. Bahas dulu perkenalan dari startup yang saya bangun. Next, sebelumnya Mas, di slide problem. Jadi, Bepah Kupi itu adalah startup yang fokus terhadap kesejahteraan petani kopi dan juga mensuplai kebutuhan kopi dunia. Jadi sebelum startup Bepah Kupi itu lahir, atau startup yang saat ini kami bangun bersama 11 mahasiswa Universitas Bakri, ada permasalahan. Yang pertama itu ada low education. Kenapa low education? Karena memang petani kita itu masih kekurangan edukasi. Gara-gara kekurangan edukasi ini menciptakan kualitas dan produktivitas kita yang lemah. Gara-gara kualitas dan produktivitas kita yang lemah, ini menyebabkan kita tidak bisa bersaing dalam skala global, dalam segala komoditas kopi global. Karena kita tahu, kopi adalah komoditas terbesar di dunia. Setelah minyak, langsung kopi. Habis itu ada long distribution chains. Karena rantai distribusi yang terlalu panjang menyebabkan tengkulak atau para pengepul di setiap jalan itu mengambil harga. Belinya di petani 10.000, tapi jualnya di pasar nasional maupun internasional itu sampai ratusan ribu. Dan petani mendapatkan margin yang cukup kecil. Dan gara-gara inilah terjadinya price di monopoli.
harga dimonopoli. Jadi petani tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dimana kalau misalnya kita bayangkan dia dari masa pembibitan, petik kopinya, habis itu memanen, menjemur sampai jadilah bubuk, itu petani tidak mendapatkan hak yang besar seperti apa yang didapatkan oleh para pengepul di dalam long distribution chain-nya. Maka oleh itu lahirlah startup Bupah Kopi dengan farmer to customer konsep. Bagaimana petani bisa memberikan langsung kopinya ke konsumen dan mendapatkan margin yang tinggi, dan juga Bupah Kopi mengedukasi petani agar kopi-kopi kita bisa bersaing dengan standarisasi global. Itulah kenapa Bupah Kopi lahir. Dan alhamdulillah Bupah Kopi lahir sudah 2 tahun. Yang di situ next slide. Next slide. Next slide, ini adalah produk UMKM kami, ini adalah produk kopi yang diciptakan oleh Bupah Kopi. Bukan hanya kopinya yang memang betul-betul memiliki specialty kopi, bukan hanya kualitasnya yang tinggi, tapi kami mengangkat budaya Indonesianya. Budaya saat ini yang dilihatnya adalah Arabica Gayo, kami mengangkat budaya-budaya Aceh di setiap kemasannya. Jadi saat orang lain beli, seperti kemarin dikirim ke Korea, Malaysia, dan itu kami bukan hanya menjual kopinya, tapi kami memperlihatkan bahwa indahnya budaya Indonesia. Gitu. Next slide. Next slide, dan ini adalah beberapa track record Bupah Kopi. Kami adalah startup yang menjadi top 10 startup from UK government di Tax to Impact. Kami adalah 10 terbaik dari ribuan startup yang ada di Indonesia, dan juga di tahun 2020 ini kami mendapatkan suntikan dana dari Amazon, salah satu perusahaan terbaik dunia, dan juga kami mewakili Indonesia di Startup Global Turki. Di Startup Global Turki itu kami mengalahkan lebih dari 600.000 startup untuk bisa masuk menjadi top 100 startup yang ada di Startup Turki. Dan juga saat ini kami dalam binaan Telkom Indonesia untuk bisa terus berkembang dan benar-benar bisa menciptakan ekosistem digital di pertanian kopi Indonesia. Seperti itu. Oke. Kita mulai itulah Bupah Kopi singkat ceritanya. Jadi saya berharap teman-teman bisa sharing-sharing tentang UKM-UKM-nya dan kita bisa berkolaborasi seperti yang dibilang sama Mas dari UKM Blimbing tadi. Kita harus terus berkolaborasi agar untuk bisa terus tumbuh. Dan di masa pandemi ini kita melihat banyak sekali UMKM yang runtuh, banyak sekali usaha-usaha yang mulai jatuh, banyak sekali usaha-usaha yang tutup. Dan itu juga dirasakan oleh saya sendiri mungkin dan teman-teman yang ada di sini, dan kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini. Yang saya lakukan di saat pandemi ini, di saat dimana selling atau penjualan Bupah Kopi menurun, saya introspeksi. Apa yang membuat penjualan kami menurun? Memang benar karena COVID. Tetapi inovasi apa yang harus dilakukan? Jadi kami nggak terus-menerus menyalahkan COVID-19 atau pandemi ini sebagai kambing hitam sebagai kambing hitam karena bisnis kami menurun. Enggak. Kami mencari peluang. Dengan apa mencari peluang? Dia introspeksi. Bagaimana sistem yang kami ciptakan? Dan karena pandemi ini juga saya dan tim dan lebih dari 11 orang tim Bupah Kopi, kami membenahi semua bidang, mulai dari operasional, marketing, bahkan keuangan, teknologi, karena kita main di website, sosial media, segala macam. Kami benahi. Bagaimana caranya semua sektor bidang dari Bupah Kopi ini bisa tetap hidup. Walaupun penjualan menurun, tetapi banyak pemasukan revenue dari bidang-bidang yang lain. Akhirnya pandemi ini membuat kami sadar bahwa sebelum pandemi atau di saat penjualan kami lancar,
kami terlalu asik bermain di situ sehingga inovasi-inovasi kami hanya sebatas kenaikan revenue. Memang itu memang untuk bisnis, tetapi itu kami nggak akan besar kalau cuma mengandalkan dengan satu cara. Akhirnya dengan pandemi ini kami membenahi semua bidang. Walaupun pandemi ini terjadi, walaupun pandemi ini tetap bertahan sampai saat ini, kami tetap bisa berjualan, kami tetap bisa melahirkan inovasi-inovasi baru, dan bahkan kami meluncing produk baru kami di tengah pandemi ini. Dan dengan sistem startup Bopah Kopi yang B2B, di masa pandemi ini kami mulai mengerti bagaimana sih keinginan customer kami dengan keadaan yang sekarang. Apa sih yang dimau sama customer kami? Jadi kami bukan cuma jualan seperti dulu yang apa yang mereka mau supply, enggak. Tapi sekarang kami lebih mendengarkan apa yang dikatakan customer, apa yang ingin customer dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Akhirnya kami dapat bertahan dengan kondisi pandemi ini yang katanya semakin memburuk. Dan ibaratnya kali ini kami bukan mulai dari nol, tapi kami mulai dari pengalaman. Jadi dari awal yang gimana sebelum pandemi, tapi setelah pandemi ini kan kayak mulai dari awal lagi, tapi bukan dari awal, tapi dari pengalaman. Jatuh, kurva kami terus berjalan, walaupun sedikit menurun, tapi naik lagi. Itulah dia. Pandemi mengajarkan kita bahwasanya setiap ancaman, setiap sesuatu yang tidak kita inginkan itu rupanya memiliki pelajaran yang sangat besar. Dan karena saya mengambil pelajaran dari pandemi ini, kami dapat bertahan. Seperti itu. Dan pandemi ini adalah sebuah peluang baru bagi kita kalau kita berpikiran positif. Untuk apa terus menyalahkan? Kalau misalnya cuma menyalahkan, kita nggak akan pernah bisa grow up, kita nggak akan pernah bisa bangkit. Seperti itu. Lanjut. Jadi di Bopah Kopi atau UMKM Bopah Kopi menganjurkan untuk semua teman-teman yang UMKM di sini, dalam pandemi ini orang semua malas keluar. Semua orang hanya ingin berada di rumah karena alasan kesehatan. Semua orang nggak mau nongki-nongki, nggak mau nongkrong-nongkrong, nggak mau ke kafe bareng, nggak mau ke mall bareng. Karena memang pandemi ini memberikan ancaman yang luar biasa. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai UMKM? Sebagai UMKM yang harus kita lakukan itu adalah pertama, go online. Ini udah wajib banget. Kita nggak akan mungkin lagi jual door to door karena dalam kondisi yang seperti ini. Orang jumpa kita aja takut karena alasan inilah, alasan itulah. Makanya go online itu adalah sebuah kewajiban seperti ibadah. Itu udah wajib untuk kita lakukan. Kalau kita mau bertahan, kalau misalnya kita nggak mau bertahan ya, tetaplah seperti itu, kayak gitu. Go online. Dan go online sekarang itu udah banyak banget marketplace. Kalau di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu marketplace yang memang betul-betul membantu kita banget. Di mana teman-teman bisa berjualan apa yang teman ingin jual itu di situ. Tetapi itu juga punya strategi. Bagaimana strategi itu bisa membuat para pembeli itu percaya kepada toko teman-teman di situ. Jadi itu ada strateginya. Mulai dari strategi menciptakan review yang banyak, itu banyak. Tapi yang pertama itu teman-teman diwajibkan harus go online dulu. Karena kita nggak mungkin bangkit dari pandemi kalau misalnya kita masih tetap berjualan offline. Itu mustahil kalau di dalam keadaan seperti ini. Habis itu, karena sosial media itu adalah sebuah tempat di mana kita yang tidak kenal bisa saling mengenal, kita yang tidak pernah berjumpa bisa saling tahu. Gunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk teman-teman bisa berjualan, untuk teman-teman bisa kembalikan brandingnya, fotokan produk-produk teman-teman dengan lebih kekinian, dan barulah mainkanlah Facebook Ads-nya, promosi itu nggak mahal kok, dari 20.000, 30.000 sampai 100.000
kayak gitu. Dengan dipromosikan, semua orang se-Indonesia tahu bahwasanya tuh produk teman-teman itu ada. Dan itu harus teman-teman lakukan semua untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini. Karena kita nggak mungkin post-post Instagram, tapi yang tahu cuma followers kita. Kita butuh markup ke customer-customer baru, mulai dari Facebook, Instagram, dan lain-lain. Seperti itu. Dan juga seperti yang terakhir, marketplace. Wajib teman-teman kalau misalnya UMKM ini punya marketplace-nya sendiri, buat toko online-nya sendiri, seperti itu. Karena itu udah wajib untuk kita pengen jualan dengan tagline di rumah aja. Jadi di rumah aja kita bisa jualan. Kenapa juga go online? Dan ada satu cerita di mana teman saya yang jualan seperti jualan agar-agar, jualan puding, dan jualan makanan-makanan snack-snack kayak gitu. Di saat sebelum pandemi, ya dia tuh laku keras di kedainya, atau dia juga laku keras saat menitipkan barang-barangnya di beberapa kedai. Tetapi setelah pandemi, semua itu hilang. Kontrak-kontrak itu udah nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Penurunan drastis yang terjadi. Nggak ada revenue yang bekerja. Sehingga dia hampir stres. Tetapi apa yang harus dilakukan saat itu? Saat itu saya mulai membantu Koi online. Kita akhirnya buka Shopee-nya dia. Kita buka Shopee-nya dia. Mulai itu kita buat sosial media, kita benerin sosial medianya. Dan juga kita kirim ke grup-grup keluarga. Dan grup-grup keluarga itu ternyata membeli dengan banyak grup-grup komunitas kita. Akhirnya mereka juga membeli makanan-makanan ringan yang dibuat sama teman saya sendiri. Itulah yang dipentingkan. Jadi bukan kita mengutuk pandemi ini, tetapi lebih kita memikirkan bagaimana cara kita bisa bertahan. So, pandemi ini memberikan kita pengalaman baru. Dan di saat pandemi akan datang di beberapa puluh tahun ke depan mungkin, dan kita nggak tahu bagaimana masa depan, kita sudah siap dengan pengalaman kita hari ini. Semua itu pelajaran, itu yang saya dapat dari beberapa mentor. Kayak gitu. Next, pandemi adalah peluang, PAP namanya. Di saat semua mengeluh, beginilah pengen makan capcay tapi tukang jual capcaynya jauh. Ciptakan bagaimana caranya itu bisnis masakan rumahan itu bisa diorder lewat Grab, lewat GoFood, segala macamnya. Karena di saat customer kita mengeluh, disitulah pemasukan kita bisa berjalan. Dia pengen ke salon, tetapi dia pengen misalnya nih cewek, dia pengen ke salon, tapi karena malas keluar segala macam, gimana kalau misalnya salonnya itu dibawa ke rumahnya, alat-alat salon yang fleksibel itu dibawa ke rumahnya, misalnya salon keliling. So this is the big market you have gitu. Sebetulnya itu di pandemi ini kita bukan menurun, tetapi strategi dan inovasi apa yang harus kita ciptakan, karena kita nggak mungkin terus bertahan dengan cara yang lama seperti itu. Makanya begitu juga yang dilakukan oleh Bepah Kupit, mulai dari partner-partner bisnis kita modifikasi cara pembeliannya, cara pengiriman dari petani, cara moderatornya petani, monitoring petani, sampai mengedukasi petani, semuanya go online. Dan bahkan semua pembelian juga go online. Dan inilah yang bisa membuat kami bertahan. Dan karena pelajaran-pelajaran yang saya dapat juga dari teman-teman, itu yang bisa membuat kita bangkit dari pandemi ini. Dan itulah kenapa saya sebagai anak muda bisa memberikan sharing kepada abang-abang, bapak-bapak semua yang memiliki pengalaman lebih dari saya. So, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya jangan pernah berpikir bahwasanya pandemi ini membuat bisnis kita mati. Tetapi pikirkan apa inovasi yang harus kita ciptakan agar bisnis kita bisa meroket di dalam keadaan yang tidak tentu arah ini, dalam keadaan pandemi ini. So, thank you so much dari saya, Maulana Wiga, CEO Bepah Kupit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bro Wiga,
tadi kita sudah dengar dari Mas Wiga ya, gimana sih Pak Kopi mulai bisa survive lagi di era pandemi seperti ini. Mungkin nggak jauh beda sih sama permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang. Tapi ini lebih kepada kemampuan survival kita dalam memaintain satu company ya, satu company khususnya orang-orang yang sudah punya holding perusahaan sendiri. Selanjutnya mungkin aku nggak mau panjang lebar, kita langsung buka sesi interaksi tanya jawab buat teman-teman yang hadir di platform Zoom ini. Mungkin pada kesempatan kali ini Pak Menteri sudah diwakili sama Pak Riza Damanik sebagai staf khususnya. Izin Pak Riza, di sini ada teman-teman yang sudah mulai bertanya dari awal Pak Menteri masuk. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran mulai dari khususnya yang pertama, kita langsung aja izin ya Pak Riza ya. Ini pertanyaan ditujukan sama Pak Riza. Mungkin dari Mas Wiga sama Mas Haryanto sendiri nanti juga ada pertanyaan khusus yang mungkin langsung bisa disampaikan ke sama Pak Riza. Ini ada kawan dari Mas Jol dan Mas Zulfikar untuk Pak Menteri, ditujukan sama Pak Riza. Untuk karyawan-karyawan yang kena PHK atau kena dia sudah tidak bekerja lagi, apakah Kemenkop punya fasilitas untuk kemudahan dalam berwirausaha, Pak? Ditambah lagi dari Mas Jol itu sebenarnya apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemenkop sejauh ini dalam memberikan bantuan stimulus untuk UMKM, karena selama ini yang kayak bantuan BLT dan bansos ini banyak yang menganggap bahwa itu kurang berdampak sistemik sama keadaan masyarakat sekarang. Mungkin hanya periodik Pak terasa keberadaan bansos itu. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Jol dan Mas Zulfikar, Pak Riza. Terima kasih teman-teman semua ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada 3 hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk meningkatkan atau paling tidak memantiklah ya inisiatif untuk berwirausaha. Jadi dalam kesempatan ini, kalau nanti mungkin bisa teman-teman bisa ikutin di website kami ya, edukukm.id ya. Itu banyak sekali menu-menu ya, sajian pelatihan-pelatihan termasuk kewirausahaan yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan baik itu secara online maupun secara offline. Jadi teman-teman yang hadir dalam kesempatan ini saya kira bisa langsung melihat di sana. Nantinya itu bisa dimanfaatkan untuk bisa apakah itu memperluas keterampilan dari existing usaha yang ada, atau juga untuk ingin mencari tahu ya kira-kira ada peluang apa yang bisa dimanfaatkan dalam menjawab tantangan hari ini ya, maupun mengambil peluang di masa depan. Yang kedua terkait dengan program-program yang diinisiasi ya oleh pemerintah atau disediakan oleh pemerintah untuk kami selalu membicarakan 2 hal. Jadi satu adalah memulihkan ya atau pemulihan, dan yang kedua adalah transformasi ekonomi. Nah, kaitan dengan pemulihan itu tadi, itu ada serangkaian program yang sudah disiapkan ya. Sekarang juga bahkan kalau kita lihat dari alokasi yang ada 123 triliun, sekitar 123 triliun yang dialokasikan untuk pemulihan dan transformasi ekonomi UMKM, itu sekitar 48 ya, atau sekitar 50%-nya itu sudah tersalurkan. Apa saja program itu? Ada yang bentuknya adalah restrukturisasi utang mereka ya. Jadi bagi UMKM yang memang sudah sebelum pandemi ya sudah terikat, sekiranya ada pinjaman baik itu kur maupun non kur misalnya, maka diberikan kemudahan-kemudahan ya,
subsidi bunga, maupun juga diberikan kesempatan untuk top up dari apa yang sudah ingin diambil ya, untuk peluang yang akan diambil. Nah, yang kedua, bagi mereka yang memang usahanya ya, ini umumnya usaha-usaha mikro ya, yang memang dalam posisi sudah tidak mungkin bisa diselamatkan dalam situasi yang semacam ini, maka skemanya ada dua. Yang satu adalah bantuan sosial. Jadi kalau sejak awal mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat tuh ada bantuan sosial yang di dalamnya juga ada diperuntukkan untuk UMKM, usaha mikro lah khususnya ya, usaha mikro dan ultra mikro. Lalu juga ada yang baru saja diluncurkan, yakni apa yang disebut dengan Bampres Produktif, di mana dana hibah diperuntukkan untuk usaha mikro dengan nilai 2,4 juta rupiah. Ya, ini diharapkan dapat membantu usaha mikro, ya, khususnya bagi mereka yang unbankable. Ya, jadi inisiatifnya adalah, kalau tadi yang pertama adalah yang bankable, kalau yang ini adalah yang unbankable. Kita ingin mereka yang unbankable itu mulai satu sisi dapat modal usaha untuk memperluas atau memperkuat kapasitas usahanya, tapi di saat yang lain ini mulai masuk ke dalam ekosistem perbankan ya, dengan harapan mulai terbiasa dengan ekosistem perbankan tadi, sehingga yang tadinya tidak punya rekening jadi punya rekening, yang tadinya minim ya literasinya terkait dengan pembiayaan ya, sumber-sumber pembiayaan untuk modal, itu juga menjadi lebih semakin kaya, lebih kurang demikian. Makanya sekarang sudah ada Bampres Produktif itu yang ditujukan di tahap awal itu 9,1 juta penerima ya, usaha mikro. Sekarang sudah terdistribusi ke lebih kurang 64%-nya ya. Jadi sudah besar lah, sudah 64%. Insya Allah minggu depan saya kira yang 9,1 juta itu sudah tersalur semuanya. Itu target kami. Dan kami juga per 4 September yang lalu Pak Menteri sudah bersurat ya untuk mengajukan perluasan dari Bampres Produktif ini dari 9,1 juta ke 15 juta penerima. Jadi kalau tadi saya lihat di lembar chat ada pertanyaan, bagaimana nih kami ya yang usaha mikronya tidak bisa lagi sedang dalam posisi yang sangat sulit sekali, modal pun sudah habis misalnya, tergerus dan seterusnya. Saya kira skema ini bisa dimanfaatkan. Ya, satu skemanya adalah skema bansos tadi itu. Tentu ini sudah existing, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar dengan ini. Tapi di luar itu, karena kita berwirausaha, ada skema Bampres Produktif. Ya. Jadi ini bukan bantuan sosial, ini adalah bantuan untuk mengembangkan usahanya ya, di tengah pandemi ini. Jadi usaha mikro diberikan Bampres Produktif besarnya 2,4 juta, ya, yang diharapkan ini bisa menjadi stimulus ya, memperluas kapasitas usaha dari usaha-usaha mikro tadi itu. Di luar itu ya, ini yang sedang diproses lebih lanjut adalah terkait dengan mereka-mereka yang tadinya mendapatkan Bampres Produktif, itu juga diharapkan juga nanti berpeluang untuk mulai, kalau memang membutuhkan biaya tambahan modal usaha baru, mereka sudah bisa masuk ke dalam skema pembiayaan yang sedang disiapkan ya, apa yang disebut dengan pinjaman lunak. Ya, ini sedang diinisiasi, jadi nanti dari Bampres Produktif begitu berkembang, butuh pembiayaan baru bisa ambil di pinjaman lunak tadi itu. Ini poin yang lain. Nah, yang lain adalah tentu ada UMKM kita yang tadi ya, seperti kita ikuti dua narasumber kita sebelumnya ya, dari pengalamannya itu menunjukkan justru di tengah pandemi dia bisa tumbuh, bisa berkembang usahanya. Nah, bagi kelompok ya usaha yang semacam ini, apakah dia mikro, kecil ataupun menengah ya, ini tentunya kita ingin pemerintah berkepentingan ya untuk memastikan serapan dari produksinya terus berlangsung. Itulah kenapa Pak Menteri ya beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan Pak
Menteri BUMN misalnya diantaranya itu berkolaborasi ya untuk mendorong agar UMKM kita juga mendapatkan priority lah ya, akses prioritas untuk diserap produk-produknya dari belanja BUMN kita. Ya, itu satu. Yang kedua juga melalui LKPP, di mana belanja KL ya, Kementerian Lembaga juga itu memberikan prioritas terhadap konsumsi dari produk-produk UMKM. Jadi diharapkan pemerintah juga bisa menjadi market potensial lah dari penyerapan dari produk-produk UMKM itu. Nah, yang ketiga adalah tentu kami juga ya itu bersama dengan sejumlah e-commerce ya itu mengembangkan apa yang disebut dengan laman khusus UMKM. Jadi beberapa e-commerce saya kira itu sudah membuat ada laman khusus di dalam platformnya yang diantaranya adalah untuk memastikan ya produk-produk UMKM kita itu mendapatkan tempat yang strategis lah ya di ruang ya atau di pasar online itu gitu. Ini juga yang kami juga dorong. Di daerah-daerah juga banyak inisiatif-inisiatif yang berkembang ya. Saya dengar misalnya di Bali ada himbauan 10% dari anggaran atau pendapatan ASN misalnya dihimbau untuk menyerap produk-produk pertanian dari sekitarnya misalnya begitu ya. Saya dengar juga ini juga berlaku di beberapa kabupaten atau kota atau provinsi lain di Indonesia yang pada intinya adalah ingin memastikan di tengah pandemi ini ya pelaku-pelaku UMKM kita itu tetap bisa eksis, lebih kurang demikian. Saya kira itu Mas mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Mas Rizal, thank you atas advice yang sudah diberikan. Tadi teman-teman mungkin bisa mendengar secara langsung bahwa program ini dibagi para UMKM yang bankable dan unbankable. Mungkin yang sudah existing sudah beberapa dari kita sudah mungkin bisa melihat dampaknya di masyarakat melalui bansos, bantuan sosial. Dan dalam ini yang sudah lagi dilakukan adalah Banpres, bantuan dari Presiden, yakni 2,4 juta rupiah per bulan. Itu untuk menstimulus para UMKM untuk tetap eksis dan tetap survive di era pandemi seperti ini. Mungkin sedikit lagi Pak Riza, ada 2 pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum kita masuk ke Mas Haryanto dan Mas Wiga. Ini ada dari Ibu Yanti. Sebenarnya apakah Menkop itu punya kolaborasi dengan Kemendikbud, Mendiknas, apakah punya kolaborasi khusus? Karena selama ini ternyata sektor pendidikan juga punya dampak yang sistemik. Kita mungkin masih bisa survive untuk hidup, tapi anak-anak terbatas dalam pendidikan. Apa kalau memang ada kolaborasi, apa aja sih yang bisa dilakukan di bidang pendidikan? Selain itu ada Pak Mansur, Pak Riza, dia ingin diskusi mengenai undang-undang nomor 20, Pak Riza. Apakah saya kurang tahu ya ini isinya apa ya, isi undang-undang nomor 20. Apakah mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Atau mungkin Pak Mansur mungkin bisa bertanya langsung, Pak, ke Pak Riza. Ada Pak Mansur? Saya jawab dulu yang poin ya, 1. Boleh. Ya, boleh Pak Riza. Kedua, saya konteksnya apa dulu, saya belum dapat. Tapi yang saya ingin jawab yang poin nomor 1 dulu, yang terkait dengan terkait dengan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan ya. Saya kira banyak hal yang kami kolaborasikan yang sepengetahuan saya, paling tidak ada 2 hal yang mungkin bisa saya highlight di sini. Yang pertama itu terkait dengan pendidikan kewirausahaan ya. Jadi memang
kita ingin mendorong kan sedari dini kewirausahaan itu mudah muncul di kalangan anak-anak kita gitu ya, supaya kita bisa menjawab tantangan minimnya rasio kewirausahaan di dalam negeri kita. Lebih kurang demikian. Jadi ini pengembangan dari silabus ya, dan juga pengembangan ruang-ruang belajar bersamanya itu terus kami lakukan ya, bersama dengan Kementerian Pendidikan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan transformasi ya UMKM dan koperasi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sempat disinggung sedikit saya dengar dari Pak Menteri ya. Ini kita ingin berkontribusi juga ya bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, bersama dengan Badan Riset Nasional ya, itu juga sedang membicarakan inisiatifnya. Sebenarnya cukup intens sebelum pandemi itu, Mas Andi, pembicaraan ini. Ya, tapi jalan begitu ada pandemi, memang kita tadi prosesnya itu dikedepankan yang pemulihannya, yang transformasinya kita cadangkan, tapi sekarang sudah mulai kita bicarakan ulang ya dalam kerangka untuk melanjutkan diskusi sebelum pandemi itu. Bagaimana mendorong transformasi dari UMKM dan koperasi kita. Transformasi yang dimasukkan tentunya diantaranya ya ini diskusi terbuka yang masih terus berlangsung saya kira. Diantaranya adalah bagaimana mendorong ya kegiatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang kita miliki hari ini, yang populasinya 99% lebih dari pelaku usaha di Republik ini, yang menyerap 97% dari tenaga kerja kita, itu bisa bisa mulai bertransformasi yang kerangka pikirnya paling tidak dari informal menjadi formal. Itu dulu sekurang-kurangnya, lebih kurang seperti itu ya, dari informal ke formal. Lalu lanjutannya itu dari mulai dia yang tidak efisien menjadi lebih efisien. Dari yang tidak berskala menjadi lebih berskala ekonomi. Lebih kurang demikian. Nah, upaya itu tentu agak sulit dilakukan kalau UMKM-nya yang jumlahnya sekitar 64 juta, itu dibiarkan satu persatu untuk mengembangkan dirinya. Itu akan sulit, karena pemerintahnya ingin mengembangkan satu-satu dari 64 juta populasi UMKM kita, itu pasti akan rumit sekali. Maka oleh sebab itu Pak Menteri selalu mengatakan salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah mendorong koperasi atau UMKM itu berkoperasi, ya, supaya koperasinya itu punya punya peran yang lebih strategis untuk melakukan pembinaan ke bawahnya, untuk mengawal skala ekonomi dari yang kecil-kecil tadi menjadi besar begitu ya. Nah, sekarang kan UMKM-nya itu yang mikro-mikro misalnya yang jumlahnya sekitar 63 jutaan, itu kan orang per orang tuh ya. Jadi modalnya ya mungkin 200.000 per hari atau 100.000 per harian, pendapatannya mungkin 50.000 atau 100.000 per hari begitu ya, dan seterusnya. Yang akibatnya tidak punya, yang nggak nendang lah kalau bahasa anak-anak sekarang ya, kurang nendang secara ekonomi, dia kurang nendang. Dia tidak terdata juga, dia juga tidak officially tidak terregistrasi gitu ya, sehingga di tengah pandemi seperti ini menjadi sulit mengakses peluang yang sudah ada, bahkan menjadi mereka unbankable misalnya begitu ya. Dalam situasi seperti itulah Pak Menteri mengatakan sudah saatnya nih UMKM kita jangan lagi bekerjanya sendiri-sendiri ya, tapi harusnya berhimpun di dalam koperasi ya, sehingga koperasi itu bisa berperan setidak-tidaknya untuk 4 hal ya. Satu itu adalah mengkonsolidasikan orang per orang tadi, dari yang 1 orang menjadi 100 orang atau 1.000 orang atau 2.000 orang. Yang kedua, mengkonsolidasikan hasil produksinya ya, sehingga hasil produksi dari UMKM kita itu punya skala ekonomi dia. Jadi kalau nanti dia mau bangun kemitraan dengan pelaku usaha yang menengah atau lebih besar, ada skala ekonominya gitu ya. Pastilah kalau yang lebih banyak kan dia pasti lebih efektif, lebih efisien. Kalau ada input produksi yang diperlukan juga, harga inputnya pasti lebih murah kalau dibelinya dalam partai yang lebih besar. Pun demikian kalau menjual produknya. Nah, yang ketiga adalah konsolidasi pembiayaan. Sehingga
kalaupun nanti misal dibutuhkan untuk investasi modal kerja atau modal investasi misalnya, ini akan jauh lebih mudah karena sudah berhimpun di koperasi. Jadi koperasi sudah punya capital ya yang dapat digunakan secara langsung langsung dimanfaatkan oleh anggota-anggotanya. Ya, ini bisa digunakan langsung. Nah, ini saya kira konsolidasi pembiayaan ini juga menjadi sangat penting. Nah, yang terakhir setidaknya adalah konsolidasi dari program-program pemerintah sendiri. Ambil contoh misalnya KUR, ya. Saya biasanya Pak Menteri suka nih menyampaikan soal KUR ini. KUR ini kalau seandainya ingin digunakan didistribusikan ke 64 juta UMKM misalnya, ya KUR tadi, mungkin sampai puluhan tahun ke depan tidak akan pernah bisa terdistribusi dengan baik. Ya. Karena saya diskusilah dengan BRI, ya, dengan BNI, kan memberikan pinjaman kepada satu orang dengan memberikan pinjaman kepada 1.000 orang, itu effort perbankannya sama. Gitu. Ya. Ongkos yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan itu sama. Gitu. Nah, sehingga kalau kita punya koperasi, ya, jadi diharapkan nanti si koperasi inilah yang melakukan konsolidasi terhadap program-program yang ada di pemerintah tadi itu. Ambil contoh tadi KUR misalnya. Jadi KUR-nya bukan lagi orang per orang, tapi satu kelompok. Bayangkan kalau 1.000 orang, masing-masing dapat 50 juta, kan kapasitas produksinya bisa lebih besar. Ya, baik itu untuk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan misalnya, ataupun produk-produk handicraft misalnya, itu akan jauh lebih punya skala, nendang lah, secara ekonomi dia nendang. Gitu. Nah, inilah yang saya kira prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi. Kami juga sedang melengkapi ya upaya-upaya transformasi ini. Di tengah situasi itu tentunya perlu ada nantinya ya, karena dia sudah mulai berskala, ada teknologi yang dimasukkan. Ya, tentu teknologi itu menjadi bagian. Ya, jadi by needs, bukan teknologinya duluan ada baru kita ngekor gitu ya, bukan itu. Tapi karena dia sudah berkembang, sudah berskala ekonomi, maka teknologinya diperlukan. Teknologi ini menjadi bagian dari terintegrasi dari proses transformasi itu gitu. Sehingga ongkos produksi kita menjadi lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Skala ekonomi kita juga menjadi lebih besar begitu. Ini yang ingin kita kejar. Ya, saya diskusi panjang banyak dengan beberapa teman-teman ekonom. Lebih kurang negara yang bagus ekonominya itu kan adalah negara yang sektor formalnya itu lebih besar daripada sektor informal. Ya. Jadi saya kira salah satu PR kita, pekerjaan kita adalah mendorong itu. Tidak salah sektor informal, seperti disampaikan oleh Pak Menteri, tidak ada yang salah di situ. Ya, tapi sektor informal ini adalah sektor yang tanda petik ya, dia ekonomi untuk bertahan hidup. Ya, dia survival. Ya, dia untuk bertahan. Nah, karakter sesuatu yang bertahan tentu dia tidak boleh selamanya di situ. Dia harus bergerak untuk masuk kepada ekonomi yang lebih matang, lebih mapan. Gitu. Nah, kita punya PR nih untuk mendorong yang umumnya yang ada di sektor di UMKM kita di sektor usaha mikro ya, itu kan umumnya dia informal. Nah, sektor informal ini perlu terus kita perkuat, kita dandanin, kita perkuat ya dalam kerangka untuk nanti dia bisa menjadi sektor yang lebih unggul ya, menjadi sektor formal yang unggul yang tentunya prasyaratnya itu diwadahi oleh koperasi. Itu akan jauh lebih cepat ketimbang dia dibiarkan sendiri-sendiri. Saya kira itu Mas. Siap, terima kasih Pak Riza. Mungkin salah satu langkah konkretnya ya, mungkin saya baca di chat platform Zoom kita ini ada Pak Jody juga yang menawarkan bahwa dia buka kemitraan untuk Sari Roti. Mungkin teman-teman yang bisa melihat bahwa ini adalah satu peluang. Mungkin Pak Jody juga bisa lampirkan ini Pak nomor teleponnya di kolom chat. Jadi teman-teman yang bisa jadi mitra keagenan Sari Roti bisa bareng-bareng, bisa kolaborasi. Ini kan salah satu hal konkret ini Pak Riza. Ya, setuju. Pas lihat peluangnya sudah ada, langsung dianggap sebagai sebuah peluang. Betul. Lanjut, mungkin tadi saya sedikit menambahkan dari Pak Riza bahwa ini melanjut dari pertanyaan kawan kita yang dari Bali yang punya sekarang lagi garap pro koperasi. Salah satu program Kemenkop yang saya tahu itu Pak Riza ada LPDB Pak ya. Betul. Pinjaman dana bergulir itu salah satu bentuk
perhatian kepada koperasi, mungkin itu jadi satu wadah untuk menyalurkan dan mendistribusikan salah satu bentuk pinjaman Nah, ya, halo Mas Riki. mungkin koneksinya. Halo ya. Ya. Halo. Ya, halo Pak Riza, bisa dengar suaranya? Mas Ya, tadi terputus dari sebentar. Ya. Oke, Mas Riki mungkin bisa ulang tadi, soal tadi agak yang terkait koperasi ya. Ya, LPDB Pak, LPDB. Ya, jadi kan begini, memang tadi ya karena memang komitmen kita ingin melakukan konsolidasi usaha-usaha mikro kecil itu menjadi punya skala ya. Jadi di sini peran koperasi menjadi strategis. Nah, Pak Menteri ingin dan ini sudah menjadi kebijakan ya di Kementerian Koperasi tahun ini dan ke depan kita berharap LPDB itu memberikan pembiayaan kepada koperasi ya, hanya memberikan pembiayaan kepada koperasi. Nah, ini yang saya kira peluang juga untuk untuk berkembangnya koperasi di dalam negeri kita ya. Kami tahun ini misalnya kita punya sekitar rata-rata setiap tahun itu sekitar 1,7 triliun lah yang bisa dimanfaatkan ya dalam kerangka untuk memperkuat pembiayaan bagi koperasi-koperasi kita gitu. Tapi di sisi yang lain Pak Menteri berharap ini koperasi-koperasi sektor real kita juga harus tumbuh gitu. Jangan hanya simpan pinjam ya. Kalau kita lihat dalam statistiknya sekarang kan sekitar 60% ya, 59 atau 60% dari koperasi di kita itu kan adalah koperasi simpan pinjam. Ya, itu bagus-bagus saja ya. Tapi kita juga berharap di sektor real ini juga bisa berkembang dengan harapan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Lalu geliat ekonomi kita juga akan hidup gitu ya kalau di tiap-tiap desa misalnya koperasi sektor realnya itu berkembang mengonsolidasikan produk-produk dari hasil rakyat misalnya begitu. Ini another opportunity yang harus kita ambil. Nah, yang kedua adalah LPDB juga itu perannya di-expand Mas ya. Jadi tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaannya, tapi juga akan ada pembinaan-pembinaan. Jadi saya kira di beberapa tempat ya, beberapa bulan terakhir ini LPDB itu datang tidak hanya dalam kerangka ingin memberikan pembiayaan, gitu, tapi juga melirik dan mencari ya koperasi-koperasi yang mungkin bisa jadi usianya masih relatif muda, tapi potensi berkembangnya ada. Karena apa? Karena ternyata dilihat dari pilihan komoditi atau strategi yang dikembangkannya itu menunjukkan ada tanda-tanda yang akan berkembang gitu. Jadi yang ini pun sedang dilakukan pembinaan-pembinaan. Jadi bahkan kita sekarang lakukan penjaringan penjaringan terhadap pelaku-pelaku ya, pegiat-pegiat koperasi ya, atau usaha-usaha koperasi yang kita anggap potensial untuk dikembangkan ya kita akan bantu untuk dikembangkan begitu. Nah, terakhir juga di tengah pandemi ini ada stimulus yang diberikan ya oleh pemerintah. Ini sudah turun sekitar 1 triliun ya. Per hari ini saya dengar sudah tersalurkan lebih kurang 60% lebih lah sudah tersalurkan. Dana ini dialokasikan memang untuk membantu meringankan beban koperasi di tengah pandemi. Satu sisi agar bisa memberikan kelonggaran kepada anggotanya yang mungkin sedang minjam uang ke koperasi gitu ya, supaya bisa tunda bayar untuk waktu tertentu. Tapi di saat yang sama juga diharapkan koperasi bisa memberikan tambahan modal ya, bila mana diperlukan ada penyerapan yang lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya ketika sebelum terjadi pandemi. Ya, kami juga sedang mengajukan ini tambahan pembiayaan tambahan ya di tengah pandemi ini sekitar 290 miliaran ya sampai Desember yang akan datang, dengan harapan nantinya total 1,2 triliun ini bisa kita manfaatkan secara akumulatif untuk membantu koperasi-koperasi dan UMKM yang tergabung di dalam koperasi
melewati masa-masa pandemi ini. Kita juga bersama dengan LPDB ya tadi siapa tadi ya yang dari Bali ya di sektor karena itu adalah koperasi pangan. Kami sekarang karena kita lihat di banyak tempat di Indonesia ya laporan yang kami terima tantangannya di sektor pangan ini kan sebenarnya bukan di produksinya ya. Meskipun pandemi produksi tetap berlangsung ya. Tapi yang menjadi concern atau masalah di banyak tempat adalah penyerapannya. Karena ada ketidakpastian dari penyerapan produk-produk pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan. Baik akibat dari pelambatan konsumsi di dalam negeri kita, industri yang mulai melambat, ataupun karena pasar internasionalnya yang memang sedang mengalami lockdown misalnya, atau penutupan atau mengurangi konsumsi dari impor misalnya begitu. Nah, dalam situasi semacam itulah saya kira kalau seandainya masyarakatnya atau usaha mikro kecil di sektor pertanian yang dibiarkan tanpa kepastian untuk menyerap produk pangannya, saya kira ini tentu tidak elok ya, tidak baik gitu ya. Maka koperasi kita ingin perankan ya, koperasi itu harus bisa berperan untuk mengambil ya atau menyerap produk-produk hasil panen tadi. Karena panennya kan nggak bisa dihentikan nih, panennya tetap akan berlangsung. Sampai Desember paling tidak ada sejumlah komoditi yang akan panen. Nah, ini harus diserap. Nah, si koperasi umumnya yang kami dengar ya bahwa tantangannya adalah terkait dengan pembiayaan. Karena kalau mereka koperasi tadi harus menyerap lebih banyak dari yang sebelumnya, persoalannya adalah likuiditasnya nggak ada gitu ya. Nah, maka oleh sebab itulah ini ada skema yang kita ingin dorong ya melalui LPDB untuk membeli produk-produk rakyat ya melalui koperasi. Jadi koperasi-koperasi yang memang khususnya di sektor pangan ya, di pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ini diharapkan bisa menjadi konsolidator, agregator ya dari produk-produk pangan tadi yang dihasilkan oleh rakyat. Kami di LPDB itu memberikan tambahan pembiayaannya, lalu di saat yang sama nantinya dari hasil koperasi itu bisa di off-take oleh BUMN atau boleh di off-take oleh, kami sudah kerjasama dengan 9 BUMN pangan misalnya ya, atau boleh juga di off-take oleh swasta misalnya dalam kerangka untuk memastikan penyerapan dari produk-produk pertanian tadi itu. Saya kira teman-teman di Bali bagus ini saya kira ya inisiatifnya ya, mudah-mudahan bisa kita terus kawal bersama ya, tindak lanjutin peluang-peluang untuk berkoperasi itu kan saya kira semakin terbuka hari-hari ini ya. Tidak hanya di sisi produksinya, tapi juga urusan pembiayaan maupun pemasarannya juga semakin terbuka lebar. Saya kira demikian Mas, kurang lebih saya mohon maaf. Nanti mungkin ada tim kami akan share di lembar chat ya, terkait dengan pelatihan itu bisa dilihat di mana itu, edu, KUKM apa gitu ya, itu mungkin nanti bisa dimanfaatkan link itu untuk baik itu belajar online ataupun melihat sesi-sesi belajar offline ya, yang terus berlangsung sebenarnya. Hari ini saya dengar ada di Palembang yang offline-nya untuk untuk digitalisasi maupun untuk pakaian ini ya, fashion gitu ya. Lalu juga ada di Danau Toba kemarin untuk pariwisata itu ya. Ada di Jawa Barat untuk pertanian dan seterusnya. Ini berlangsung saya kira ya mudah-mudahan kalau pas kebetulan teman-teman yang ikut di hari ini kebetulan ada di daerah tersebut, nanti bisa monitor di web kami, itu mungkin bisa juga turut serta mendaftarkan diri misalnya melalui dinas tempat, sehingga nanti bisa ikut. Atau bisa ikut sesi-sesi yang online juga ada, kalau memang karena kondisi lagi pandemi seperti ini ya, mungkin lebih baik untuk di rumah, jadi kita bisa pakai skema yang online juga bisa diikutin. Saya kira demikian ya. Terima kasih teman-teman semuanya, satu diskusi yang produktif dan saya kira banyak inspirasi yang saya dapatkan dari forum yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riza atas waktu dan advice yang diberikan. Mungkin sebelum jauh kita ini, Pak Riza dan tim tadi sudah melampirkan di kolom chat untuk pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti teman-teman sekalian, pelatihan-pelatihan yang bersifat online nanti disesuaikan dengan skill level yang diharapkan untuk tetap tumbuh dan mendukung dan mensupport para UMKM dalam tetap tumbuh di era pandemi seperti ini. Selanjutnya
mungkin kita bisa berikan waktu untuk Mas Haryanto untuk mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan selaku pelaku UMKM dan mungkin sebagai juga untuk closing statement kepada teman-teman sekalian. Mungkin kita mulai dari Mas Haryanto. Mas Haryanto masih ada di dalam? Ya, halo. Oke, Mas. Ya, baik Mas Riki. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ini statement saya sebagai penutup. Saya sebagai pelaku usaha juga sebagai penggerak UMKM di Kota Depok. Dalam suatu situasi pandemi seperti ini, saya ingin mendorong teman-teman pelaku usaha atau mungkin pemerintah daerah atau pusat punya kebijakan untuk segera menyerap produk-produk teman-teman UMKM ini. Nah, karena selama ini kita nggak bisa mungkin masuk mencuplai kebutuhan resto, hotel, atau mungkin kantor-kantor perusahaan, karena kita itu nggak punya akses yang pertama. Yang kedua, betul kata Pak Rizak, sebaiknya dibuat koperasi sehingga dengan melalui koperasi itu kita bisa melakukan bargaining yang lebih kuat untuk masuk ke perusahaan-perusahaan atau mungkin kantor-kantor perusahaan. Itu yang ingin saya dorong. Nah, terus yang berikutnya juga pemerintah kemarin sudah meluncurkan program yang namanya Padi UMKM, di mana di dalam marketplace tersebut katanya ingin mendorong produk-produk lokal ini agar diserap oleh BUMN. Tapi mohon segera ditindaklanjuti Pak, karena situasi seperti ini akan sangat membantu teman-teman bisa masuk mensuplai apapun kebutuhan perusahaan-perusahaan BUMN. Itu mungkin Mas Riki. Oke, terima kasih Mas Haryanto. Thank you, terima kasih banyak atas semua advice, atas semua ilmu, sharing, dan diskusi pada sore hari ini. Saya harap terus UKM Belimbing Depok tetap menjadi inisiator, tetap menjadi harapan-harapan untuk para UMKM yang berada di bawah naungannya. Tetap semangat ya Mas, stay safe. Selanjutnya kita mungkin langsung ke Mas Wiga ya. Mas Wiga mungkin bisa, siapa tahu ada sedikit titipan untuk teman-teman dan orang-orang yang di Kementerian Koperasi dan sekaligus closing statement dari Mas Wiga selaku pelaku UMKM. Selamat sore semuanya. Saya Maulana Wiga dari Bupah Kupi. Saya berharap Kementerian UMKM bisa lebih lagi untuk bisa membina UMKM yang ada di Indonesia. Memang di saat pandemi ini kita nggak bisa saling menyalahkan. Semua penjualan turun, semuanya rusak, semuanya hal-hal yang tidak pernah kita inginkan itu terjadi. Dan memang disinilah memang peran pemerintah sebagai seorang ayah, mungkin sebagai seorang ayah yang membina anak-anaknya seperti itu. Dan kami juga berharap Kementerian UMKM bisa membantu semaksimal mungkin di dalam keadaan yang seperti ini dengan fitur-fitur atau yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi bukan hanya itu, teman-teman yang juga UMKM di sini sama seperti saya juga, bukan kita sebetulnya itu membutuhkan bantuan itu, tetapi yang paling kita butuhkan itu adalah inovasi-inovasi yang harus kita ciptakan untuk bisa melayani konsumen atau customer kita, target customer kita. Seperti itu. Jadi saya Maulana Wiga, saya berharap kita bisa bersinergi bersama-sama, berkolaborasi, karena memang ekonomi Indonesia ini hidup karena UMKM. Kita yang dapat menghidupkan perekonomian Indonesia. Jadi pemerintah pun bahkan tidak mungkin sanggup kalau misalnya sendirian. Makanya ini adalah gotong royong, ini adalah kebersama-samaan kita, gotong royongnya kita untuk bisa memulihkan ekonomi kita dan menjauhkan Indonesia dari resesi ekonomi. Saya masih muda dan saya butuh banyak belajar dari abang-abang, dari bapak-bapak yang ada di sini. Tapi yang saya tahu pandemi ini akan berakhir dan kita pasti bisa bertahan kalau kita bisa berkolaborasi dan berinovasi. Looking out of the future.
dan percaya kalau misalnya pandemi ini hanya sementara. Thank you so much. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dan tim Bapak KUPI mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan dari Mas Wiga, kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi untuk tetap stay dan survive dalam keadaan seperti ini. Mungkin sebelum kita tutup rangkaian acara ini, di kolom chat untuk Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan sekalian, di situ ada kuesioner yang harus mau diisi. Mungkin bisa diisi untuk sebagai rangkaian dari Bakri Center Foundation. Sekaligus ada materi yang bisa di-download dari materi-materi yang disampaikan para pemateri. Mungkin sebelum saya jauh tutup, mungkin semua Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya, kita screenshot bareng-bareng. Kita screenshot bareng-bareng, mungkin bisa difasilitasi Mbak Rizky, kita salam koperasi atau salam Bakri Center. Kita mungkin kalau simbol Korea gini ya, annyeonghaseyo, kita simbol B ya, huruf Bravo ya, sebagai tanda bahwa ini Bakri Center, bareng-bareng ya. Mungkin bisa di on semua kameranya. Ya, boleh, boleh di on semua kameranya. Oke. Kita buat logo B sebagai Bakri Center, sebagai tanda Bakri Center, terus sebagai pengabdian khususnya di bidang Velo Lead ini. Oke, Mbak Rizky, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu Bapak Ibu, masih ada di berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you Bapak Ibu Terima sekalian. kasih. Terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan para pemateri-pemateri Mas Wiga, Mas Haryanto, bahwa pandemi ini akan berakhir dengan komitmen bahwa kita tetap optimis. Ada yang bilang kita akan susah di masa-masa begini. Yang saya tahu bahwa masa pandemi ini bukan masa kita untuk jatuh, tapi untuk tetap bangkit. Saya bergerak di bidang agribisnis, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada yang mau untuk ketahanan pangan, main peternakan, ayam dan telur, aku bisa bantu distribusinya. Aku bisa bantu kita bareng-bareng buat peternakannya. Mungkin untuk lebih lanjut, nanti para pemateri mungkin bisa di kolom chat, bisa diberikan kontak personnya, Mbak Rizky bisa difasilitasi. Untuk teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan para pemateri untuk bisa saling berkoordinasi dan saling bersinergi. Izin Pak Imbang, Pak Dudi, beliau adalah dosen saya di Universitas Bakri. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan ke saya. Kita bisa sampai dalam satu panggung yang sama. Terima kasih atas semua atensi, waktu, dan support dari teman-teman. Saya yakin kita bisa bareng-bareng melewati masa pandemi ini. Saya mohon izin Pak Imbang, terima kasih banyak atas waktunya Pak Dudi. Mungkin setelah ini mungkin advice dari Pak Imbang, sehat dan salam buat kita semua, terkhusus untuk orang-orang yang terus berdiri di garda terdepan, Pak Riza, Pak Menteri, tetap stay safe. Terima kasih sudah menjaga dan memberikan terus support dan kontribusi untuk kita, rakyat Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Mbak Rizky. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki. Terima kasih juga kepada para narasumber kita. Ada Mas Harjianto dari UKM Belimbing Depok, ada juga Mas Wiga dari Bapak KUPI, dan juga tadi sudah ada Bapak Teten Mastuki dan Bapak Riza Damanik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Terima kasih banyak buat rekan-rekan peserta juga yang telah hadir dalam sesi webinar kali ini. Mohon maaf jika kami ada kekurangan secara teknis maupun dari segi kontennya. Insya Allah ke depan kita akan berusaha untuk lebih baik lagi, dan buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi lembar feedback form yang ada di kolom chat yang sudah kami share dari tadi. Ini untuk kepentingan e-certificate juga dari acara webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Imbang Mangkuto selaku CEO Bakri Center Foundation yang telah meluangkan waktunya sore hari ini untuk hadir bersama kami. Dan jangan lupa untuk tetap terhubung dengan BCF, bisa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter ada @bakri-center, dan juga bisa follow juga di Facebook ada Bakri Center Foundation.
Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indri juga sudah hadir, mentornya BCF. Terima kasih ada Mbak Trila juga dari BCF. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Jul. Terima kasih banyak Pak Ihsan, Pak Adri dari Bakri. Sampai ketemu ya. Buat yang mau download materinya ada di kolom chat, bisa dilihat sebelum live room. Dan nanti juga akan dikirimkan melalui email bagi yang mengisi lembar feedback formnya. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa.